Halo, selamat pagi semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, di video kali ini Miss akan menjelaskan bagaimana cara mengalihkan suku-suku dalam bentuk aljabar. Baik itu perkalian suku 1 dengan suku 2, begitu juga dengan suku 2 dengan suku 2. So, simak video ini sampai habis ya. Baiklah, untuk perkalian bentuk aljabar ini tidak terlalu jauh berbeda dengan perkalian pada bilangan bulat. Nah, kita ambil contohnya. 3 dikali 3 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 9. Namun di sini bisa kita ubah dulu kan ke bentuk perpangkatan. Maka hasilnya 3 pangkat 2. Ingat bilangan perpangkatan ya. Kenapa 2? Karena di sini kan ada 1. Ada 1 namun tidak tulis. Sama-sama berpangkat 1. Karena perkalian jumlahkan pangkatnya menjadi 2. Itu ya. Oke, kita lanjut. Karena di sini bentuk aljabar yang kita akan pelajari, maka untuk perkaliannya kita gunakan huruf ya, variabel. Berarti kita ambil variabelnya misalkan M. M dikali M. Nah, seperti contoh di atas berarti hasilnya iya sama M pangkat 2. Oke? Nah, bagaimana dengan kalau hurufnya yang berbeda? Misalkan kita ambil dulu angkanya ya, angkanya berbeda. Berarti kita ambil contoh 3 dikali 2 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 6 ya, bisa langsung dikalikan karena ini bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau bentuk aljabarnya perkalian dengan variabel yang berbeda? Maka M, contohnya M kita kalikan dengan huruf N. Nah, bagaimana itu M dikali N? Iya, maka ini kan variabelnya berbeda. Kalau di penjumlahan, M ditambahkan dengan N itu kan tidak bisa lagi dioperasikan atau dijumlahkan. Kalau di perkalian, ini bisa dikalikan namun langsung saja dekatkan variabelnya. Maka hasilnya M, N. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh ada koefisiennya juga ada variabelnya. Misalkan 3M dikalikan dengan 2M. Nah, ingat kembali penjumlahan bilangan bentuk aljabar ini kan sejenis. Berarti bisa dioperasikan, ya kan? Namun yang dioperasikan itu hanya koefisiennya saja, variabelnya tetap. Namun untuk perkalian, koefisien dan variabelnya juga dioperasikan. Maka 3 dikalikan dengan 2. Kalikan dengan sejenis juga ya. Angka dengan angka, variabel dengan variabel. 3 dikali 2, 6. M dikali M. Iya, M kuadrat. Paham ya? Nah, selanjutnya kita ambil contoh yang lain. Misalkan 3M dikalikan dengan 2N. Nah, ini variabelnya sudah berbeda. Oke, kita lihat aja contoh sebelumnya ya. Maka kalikan dulu angka dengan angka, hasilnya 6. Kemudian variabelnya kalikan. M dengan N, hasilnya M. Seperti itu. Jadi ini dulu yang harus kamu pahami. Kalau yang ini sudah paham, nanti untuk perkalian aljabar suku 1 dengan suku 2, suku 2 dengan suku 2, maupun suku 2 dengan suku 3 itu nanti sudah lancar. Oke? Baik, yang pertama kita akan pelajari dulu perkalian antara suku 1 dengan suku 2. Ya, nah untuk perkalian bentuk aljabar ini kita menggunakan sifat distributif. Artinya nanti 4A ini kita distributifkan ke 2A, ke suku yang pertama.
kita distribusikan lagi ke 5. Artinya nanti 4A kita kalikan ke 2A, 4A juga nanti kalikan ke 5. Oke, bisa ya? Baik, langsung kita cari hasilnya berapa? 4A dikali 2A. 4 kali 4, 8. A dikali A. Ingat yang ini. A kuadrat. Oke. Ditambah 4A dikali 5. Iya, 4 kali 5, 20. Nah, di sini kan nggak ada variabelnya, maka langsung tuliskan saja A. Nah, kita lihat apakah masih bisa dijumlahkan? Tidak, kenapa? Walaupun sama variabelnya, tapi pangkatnya berbeda. Jadi stop pengerjaan hasilnya sampai di sini saja. Paham ya? Kita lanjut contoh selanjutnya. Suku 1, ini masih contoh suku 1 dengan suku 2 ya. Nah, sekarang kita distributifkan, kita sebarkan. 3x kita kalikan nanti ke 7, 3x juga kalikan ke 4x. Maka yang pertama kalikan 3x dikali 7. Iya, 3 kali 7, tuliskan di sini 21. Di sini kan tidak ada variabel, maka x-nya tuliskan saja. Paham? Nah, sekarang tandanya tuliskan di sini 3x dikali 4x. Iya, 3 dikali 4, 12. X dikali x. Iya, x pangkat 2. Masih bisa disederhanakan? Tidak, ya. Di sini pangkat variabelnya berbeda. Jadi, kedua suku ini tidak sejenis, maka tidak boleh dikurangkan ataupun dijumlahkan. Stop sampai di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab contoh soal nomor 3. Nah, di sini soalnya 5 dikali x tambah y ditambah 2x dikali x dikurang 1. Ini udah kombinasi ya, kombinasi dengan penjumlahan. Nah, kita lihat. Pertama, kita kalikan dulu yang ini ya. Kalikan 5 dikali x, terus 5 nanti akan dikalikan ke y. Kemudian 2x dikalikan ke x, 2x juga dikalikan ke minus 1. Oke, kita cari hasilnya. 5 dikali x. Koefisien satu konstanta, satu variabel. Dekatkan saja. Kalau berbeda ya, maka hasilnya 5x. Ditambah 5 dikali y. 5y. Kalau berbeda berarti didekatkan saja. Kemudian ditambah 2x dikali x. 2, di sini ada 1 namun tidak ditulis ya. Maka 2 dikali 1, 2, x dikali x kuadrat. Dikurang, tuliskan dulu kurangnya, 2x dikali 1. Setiap bilangan apapun dikalikan dengan 1, maka hasilnya tetap. Maka tuliskan saja 2x. Sampai di sini paham ya? Baik, ini ada tidak yang sejenis? Kalau ada yang sejenis, maka operasikan supaya hasilnya sederhana. Sama dengan yang mana yang sejenis? Ya, yang 5x dengan negatif 2x. Maka kalau kamu memang belum paham, dekatkan, boleh dekatkan dulu ya. Kita dekatkan 5x dikurang 2x ya. Kemudian tuliskan 5y ditambah 2x pangkat 2. 5x dikurang 2x. Kurangkan koefisiennya. 5 dikurang 2 sama dengan ya 3x ditambah 5y ditambah 2x kuadrat atau pangkat 2. Masih ada yang sejenis? Tidak. Kalau tidak ada, maka pekerjaan kita stop sampai di sini. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana mengalihkan bentuk aljabar suku 2,
suku 2 dengan suku 2. Oke, nah di sini Miss tidak tulis operasi perkaliannya. Namun, kalaupun tidak ditulis, artinya itu perkalian ya. Tapi nanti kalau misalkan ditulis tanda penjumlahan, berarti itu operasi penjumlahan. Namun kalau tidak ada simbol perkaliannya atau operasi perkaliannya, itu sama saja dengan kedua suku ini dikalikan ya. Oke, itu dulu. Nah, lanjut. Kita akan kalikan bagaimana caranya. Kita tetap menggunakan sifat distributif seperti perkalian suku 1 dengan suku 2 yang tadi. Oke, nah maka yang akan kita sebar atau yang akan kita distributifkan, N nanti kita kalikan ke N juga kita kalikan ke 3. Nah, kemudian 4 juga seperti itu. 4 kita kalikan ke N, 4 juga dikalikan ke 3. Oke, sekarang kita cari hasilnya. Yang pertama, N dikali N pangkat 2 ya. N dikali 3. Tambah ya, tambah. Berapa hasilnya? 3. 3N. Kemudian 4 dikali N. Iya, 4N. Tambah 4N. Ditambah 4 dikali 3. 12. Sekarang kita cek apakah masih ada suku yang sejenis. Masih ya, dan sudah berdekatan. Langsung cari hasilnya. N kuadratnya dituliskan dulu, maka 3N ditambah 4N. Ya, tambahkan koefisiennya menjadi 7N ditambah 12. Masih ada yang sejenis? Kalau tidak ada, maka pekerjaan kita sampai di sini. Gitu ya. Lanjut, kita jawab soal nomor 2. Nah, tadi kan positif dengan positif, sekarang kita ambil contoh yang positif dengan yang negatif. Caranya sama saja ya, tapi ingat perhatikan tandanya. Kita kalikan dulu. Tidak apa-apa di awal kita menggunakan garis bantu ya, supaya memudahkan untuk melihat perkaliannya. P dikalikan ke P nanti, kemudian P dikalikan ke negatif 2. 5 dikalikan ke P, 5 dikalikan ke negatif 2. Oke, kita cari hasilnya. P dikali P. P kuadrat. P dikali negatif 2. Iya, tinggal gabungkan saja ya, dekatkan. Maka hasilnya negatif 2P. Penulisannya koefisien dulu baru variabel ya. Jangan terbalik. Kemudian 5 dikali P. Iya, tambah ya, karena kan di depan 5 ini ada tambah, maka kita tuliskan tambah 5P. Kemudian 5 dikali negatif 2. Ya, negatif 10. Ada yang sejenis? Ada, ini sejenis ya. Maka langsung cari hasilnya. P kuadratnya tuliskan dulu. Negatif 2 ditambah 5. Iya, hasilnya positif ya. Positif 3P dikurang 10. Oke, selesai. Sampai di sini. Kita lanjut. Sekarang X dengan X dikurang 4 kita kalikan dengan X dikurang 6. Yang ini sama-sama negatif ya. Kita buat dulu garis bantunya supaya lebih mudah dilihat. Oke. Nah, X dikali X. Ya, X pangkat 2. X dikali negatif 6. Iya, negatif 6X. Kemudian negatif 4 dikali X. Iya, negatif 4X. Negatif 6 dikali negatif 4 dikali negatif 6. Negatif kali negatif? Iya, positif 24. Sama dengan, tuliskan dulu X kuadratnya sekarang. Yang sejenis kan ini sama-sama X variabelnya. Pangkatnya juga sama. Maka negatif 6 dikurang 4. Ingat lagi pelajaran operasi bilangan bulat. Iya, negatif 10X ditambah 24. Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut. Ini tadi semua variabelnya kan koefisiennya 1.
Nah, ini kita ambil contohnya yang koefisiennya bukan 1. Ya, kita kalikan. Caranya sama saja. Kita buat dulu garis bantu supaya lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Oke, perhatikan. 2x dikali 3x. Ya, kalikan dulu koefisiennya. 2 kali 3, 6. X dikali x, ya x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan kedua. Jadinya 2 kali 2, 4. Di sini kan gak ada variabel, maka x-nya tuliskan. Ya. Ditambah, ini kan tambah-tambah semua ya, maka tambahlah operasinya. 5 dikali 3x. Ya, 15x. 5 dikali 2 tambah 10. Sampai di sini bisa ya mengikuti. Sama dengan ada yang sejenis? Ada. Sama-sama x variabelnya. Maka ini tuliskan dulu. X kuadrat ditambah 19x ditambah 10. Masih gampang ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 5. Soal nomor 5 bagaimana hasilnya? Apakah ini benar? X kuadrat tambah 25, X dikuadratkan, 5 juga dikuadratkan. Apakah ini benar? Salah ya. Nah, jawaban yang benar adalah X ditambah 5 kuadrat. Kita ingat dulu, kalau 5 kuadrat itu artinya apa? 5 dikalikan dengan 5 ya. Nah, sama juga dengan ini. Yang di dalam kurungnya dikalikan sebanyak 2 kali. Definisi perpangkatan. Maka kita tuliskan aja dulu. X tambah 5, X tambah 5. Paham ya? Kalau sudah bentuknya seperti ini, kembali lagi pengerjaannya. Seperti perkalian yang di atas. Nah, kita kalikan X dengan X. X dengan 5. 5 dengan X. 5 dengan 5. Sama dengan X dikali X. X kuadrat. X dikali 5, 5x, 5 dikali x, 5x juga, 5 kali 5, tambah 25. Sama dengan ini sejenis, maka tuliskan x kuadrat tambah 10x tambah 25. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi ingat hati-hati ya untuk perpangkatan ini, maka kita tuliskan saja dulu bentuknya. X tambah 3 kita kalikan dengan X tambah 3 ya, untuk soal nomor 6 ditambahkan dengan X ditambah 2 dikali X tambah 2. Seperti itu ya untuk soal nomor 6. Nah, sekarang kita kalikan sama seperti soal-soal sebelumnya. X kita kalikan ke X, X ketiga, 3 ke X, 3 ke 3. Kemudian, ini juga seperti itu, kita buat dulu garis bantu supaya lebih memudahkan kita. Sekarang kita cari hasilnya, X dikali X, X kuadrat, X dikali 3, 3X, 3 dikali X, 3X, 3 dikali 3, 9. Nah, ini dilanjutkan aja lagi, ditambah X dikali X, X kuadrat, X dikali 2, tambah 2X, 2 dikali X, tambah 2x, iya, tambah 4. Sampai di sini bisa mengikuti ya. Nah, sama dengan, adakah yang sejenis? Banyak ya. Nah, ini sejenis dengan ini sejenis, ini juga sejenis. Dan terakhir ini dan ini. Oke, kita cari satu persatu. Kita jumlahkan satu persatu yang sejenis ya. Ini x kuadrat ditambah x kuadrat. Ya, di sini kan sebenarnya ada satu koefisiennya. Maka jumlahkan saja. Koefisien saja ya, karena ini penjumlahan bukan perkalian. Jumlahkan. Maka jadi 2x kuadrat. Sekarang 3x tambah 3x. 6x tambah 9 ditambah. Ini kan sudah tadi dijumlahkan. Sekarang yang ini. 2x tambah 2x. 4x ditambah 4. Ada lagi yang sejenis? Masih ada, Miss. Kita lanjut. Ini tuliskan dulu ya. Nah, jumlahkan yang sejenis. Ini dan ini dan ini. 6x ditambah 4x.
Ya, tambah 10x, 9 ditambah 4, tambah 13. Oke, bisa dipahami? Good. Baik, demikian penjelasan Miss pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya.